Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Tergoda, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Sudah mas, gak ada waktu buat marah-marah. Lebih baik kamu cepat cari Almira di jalan. Siapa tahu dia masih di sekitaran rumah Sarah. Atau kamu cari dia kemana, terserah kamu. Aku takut terjadi sesuatu sama Almira, mas. Kalau sudah kejadian begini, kamu bisa cuma nangis. Aku juga jadinya yang repot sekarang. Raya saja sudah di rumahnya dari tadi sore. Mana kamu malah asik kelayapan sudah jam segini. Mendengar anaknya dibandingkan dengan anak dari selingkuhan suaminya, emosi Arumi pun semakin menjadi-jadi. Arumi kesal dengan perkataan suaminya hingga membuat Arumi tak bisa mengontrol ucapannya pada Handi. Di saat kayak gini kamu masih bisa membandingkan anak kita dengan dia? Dengan anak dari selingkuhan kamu, ha? Keterlaluan kamu, mas. Bentak Arumi sangat marah, jelas tak terima. Dek. Handi pun tercengang mendengarnya. Baru kali ini Handi melihat Arumi sangat marah. Jauh lebih menakutkan dari saat Handi menampar Almira. Handi sangat kaget bahwa ternyata Arumi sudah mengetahui semua kebusukannya. Bagaimana tidak? Handi dengan jelas mendengar itu keluar dari mulut Arumi langsung. Apa? Arumi tahu tentang aku dan Amel? Batin Handi sulit untuk dipercaya. Karena selama ini Arumi tetap diam, tak membahas apapun tentang perselingkuhan dirinya bersama Amel. Kamu pikir aku gak tahu? Kamu pikir aku gak tahu siapa Amel sebenarnya? Aku tahu. Aku tahu dia itu kundikmu. Aku tahu dia selingkuhan kamu, Handi. Aku tahu semuanya. Aku sudah tahu semuanya. Teriak Arumi menangis terseduh di depan Handi, sulit untuk mengontrol emosinya. Aku selama ini sudah tahu, Handi. Tapi aku masih diam. Aku masih berusaha untuk diam dan sabar menghadapi kamu yang saat di luar nalar itu. Sudah bagus aku sabar dengan kebohongan dan kebusukan kamu di belakang aku. Tapi untuk kali ini, aku gak terima. Aku gak terima kamu bandingkan anakku dengan anak gundikmu itu. Aku gak terima. Raung Arumi menggelegar memenuhi ruangan rumah itu. Handi terdiam tak berkutik. Dia tak menyangka jika Arumi akan semarah itu pada dirinya. Lebih baik kamu gunakan waktumu sekarang untuk hal yang berguna. Keluar sekarang dan cari Almira. Titah Arumi pada Handi dengan tegas sambil menunjuk ke arah pintu luar. Handi yang masih bingung dan kaget itu pun akhirnya mengangguk patuh. Dia segera pergi melanjutkan mobilnya untuk mencari Arumi. Handi tak punya tujuan yang jelas untuk mencari keberadaan anaknya sekarang. Tapi yang jelas pikiran Handi sangat berisik setelah sadar rahasianya sudah terbongkar. Jadi selama ini kamu sudah tahu, Rum. Kamu tahu kalau aku sudah menduakan kamu. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan sama aku. Kamu benar-benar mau bertahan, Rum. Gumam Handi tak terasa air matanya jatuh menetes di pipinya. Sekarang aku sadar. Apalagi yang aku cari di dunia ini kalau kamu sebegitu sempurnanya buat aku, Rum. Kamu sudah sangat sabar dan selalu menerima kekurangan aku. Aku memang sudah keterlaluan sama kamu. Aku sangat menyesal. Aku akan berusaha untuk menebus kesalahan aku, Rum. Apapun resikonya, aku akan ceraikan Amel. Demi keutuhan rumah tangga kita, aku berjanji. Aku akan ceraikan Amel demi kamu dan Almira. Aku berjanji, Rum. Tekad Handi terlihat sangat kuat. Akhirnya Handi pun kembali fokus dengan niatnya untuk mencari Almira. Sudut kota tak luput dari sapuan mata Handi. Tapi Handi tetap saja tak melihat keberadaan Almira.
Namun Handi tak mau menyerah begitu saja. Dia tetap akan mencari anaknya sampai ditemukan. Almira, kamu di mana, Al? Ayah gak akan pulang sebelum nemuin kamu. Ibu pasti marah sama ayah kalau ayah gak berhasil nemuin kamu. Ayo nak, kamu di mana? Ucap Handi sambil melihat arah sekeliling jalanan yang dilewati. Akhirnya mobil Bayu berhenti tepat di depan rumah Arumi. Bayu tak melihat keberadaan mobil Handi di sana. Bayu yakin bahwa Handi sedang mencari Almira sekarang. Pasti ayah kamu lagi kelimpungan cari kamu, ucap Bayu tersenyum pada Almira sangat yakin. Sepertinya begitu, Om. Gak ada mobil ayah soalnya. Ya udah, ayo, ajak Bayu setelah membukakan pintu mobil untuk Almira. Almira mengangguk kembali, lalu segera turun dan berjalan ke arah teras depan rumah bersama dengan Bayu di sampingnya. Ibu pasti nyariin aku juga. Pasti ibu khawatir banget. Semua orang tua pasti panik dan khawatir kalau sampai jam segini anaknya belum juga pulang. Gak apa-apa ada Om. Kamu tenang aja. Nanti Om akan bantu jelaskan sama ibu dan ayah kamu, oke? Almira mengangguk setuju ketika perasaannya jauh lebih tenang tak seperti sebelumnya. Oke. Terima kasih ya Om. Kalau gak ada Om, aku gak tahu sekarang sudah pulang atau belum. Mungkin aku masih di halte nungguin taksi yang gak mau berhenti sama sekali, ucap Almira sambil menatap kedua bola mata Bayu lekat. Apa yang dilakukan Bayu hari ini jelas sangat berarti untuk Almira. Almira pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada dewa penolongnya itu. Sama-sama gadis manis. Ayo, ketuk pintunya dan panggil ibu kamu. Ibu pasti nungguin kamu pulang sekarang. Almira pun membalas senyuman Bayu. Lalu dia mengetuk pintu rumahnya dan memanggil Arumi. Bu, aku pulang. Almira memanggil dan menunggu Arumi membukakan pintu. Setelah mendengar suara anaknya, Arumi yang sedari tadi menunggu kedatangan anaknya itu bergegas membukakan pintu untuk Almira. Almira, itu suara Almira. Almira sudah pulang. Gumam Arumi menghapus air matanya cepat. Dia bahkan tak memperdulikan wajahnya yang sudah banjir oleh air mata juga bola matanya yang memerah. Pintu terbuka dengan wajahnya yang sudah tak karuan. Arumi segera memeluk anaknya dengan sangat erat. Akhirnya perasaan Arumi jauh lebih baik sekarang. Dia bisa kembali bernafas dengan lega setelah memastikan anaknya baik-baik saja. Kamu baik-baik saja kan, nak? Aku baik-baik saja, Bu. Maafin aku ya. Ibu pasti berantem sama ayah. Ibu dimarahin ayah lagi. Arumi menghapus air matanya dan tersenyum pada Almira. Enggak sayang, ibu enggak dimarahin sama ayah. Mendengar percakapan itu, meski hanya sedikit kalimat, tapi Bayu bisa dengan mudah menebak kemungkinan yang terjadi sebelumnya antara Arumi dan Handi. Handi. Batin Bayu sambil menggeleng tak habis pikir dengan kelakuan Handi. Tapi ayah sering marahin ibu. Aku takut ibu kena marah sama ayah gara-gara aku. Maafin aku ya, Bu. Aku janji gak akan ulangi lagi. Arumi terdiam, dia pun akhirnya tersadar dengan keberadaan Bayu di hadapannya sekarang. Arumi menarik nafas perlahan dan beralih menatap Bayu. Makasih ya Mas. Makasih karena sudah membawa Almira pulang. Anytime, jawab Bayu tersenyum. Sayang, sebaiknya kamu masuk dulu ya. Kamu pasti lelah banget. Ibu juga sudah siapkan makan untuk kamu di dalam. Almira menoleh pada Bayu dan tangan kecilnya menggenggam tangan Bayu untuk membawanya ikut masuk bersama. Ayo Om, ajak Almira sambil menuntun Bayu masuk ke dalam rumah. Bayu nampak bingung sekarang. Dia tak mungkin masuk ke dalam rumah itu di saat tak ada Handi di dalam rumah. Bayu jelas tak ingin ada salah paham karena keberadaannya saat ini. Gak apa-apa Mas, masuk aja, ujar Arumi mengizinkan Bayu untuk masuk ke rumahnya. Sepertinya Arumi cukup mengerti setelah melihat bagaimana reaksi Bayu yang terlihat bingung. Terima kasih. Akhirnya Bayu pun berjalan dituntun oleh Almira. Sementara Arumi terlihat mengekori di belakang Bayu dan Almira. Aku mandi dulu ya Om. Om jangan pulang dulu sebelum aku selesai mandi. Janji,
Bayu pun mengangguk dan akhirnya mengiyakan, entah kenapa dia sulit sekali menolak keinginan Almira. Iya ya, siap Kapten, siap, jawab Bayu sambil memberikan hormat pada Almira agar Almira jauh lebih santai dan tenang. Almira begitu menyukai Bayu. Setiap kali Bayu berbicara padanya, senyuman manis tak pernah absen dari wajah tampan Bayu. Hidung mancung, alis tebal yang hampir menyatu, jelas membuat wajah Bayu lebih manis dan sangat menawan tentunya. Bayu selalu memberikan senyuman manisnya untuk Almira. Sangat mudah untuknya disukai Almira, bahkan siapapun yang baru mengenalnya. Mas Bayu temuin Almira. Iya, saya gak sengaja lihat Arumi di halte. Karena gak tega makanya saya antar pulang. Saya yakin kamu dan Handi sangat khawatir dengan Almira. Bayu menjelaskan semuanya pada Arumi. Seperti yang dijanjikan Bayu pada Almira, dia tak ingin membuat Almira dimarahi oleh Handi juga Arumi. Mendengar penjelasan yang Bayu sampaikan pada Almira, Almira pun mengangguk paham. Ah, ini salah. Pada Arumi bukan Almira mungkin maksudnya. Oke lah. Saya gak tahu lagi kalau gak ada Mas Bayu. Saya juga bingung harus berterima kasih kayak gimana lagi. Udahlah, jangan berlebihan. Sudah berapa kali kamu bilang makasih? Tak lama suara mobil Handi pun terdengar. Keduanya menoleh ke arah pintu di mana Handi sudah berjalan hendak masuk ke dalam rumahnya. Handi mengernyut bingung juga kaget saat melihat keberadaan Bayu di rumahnya. Handi yang tak merasa mengundang Bayu pun akhirnya bertanya-tanya. Ngapain lu di sini? Duduk dulu Mas, saut Arumi pada Handi sedikit cemas karena wajah Handi yang terlihat tegang. Enggak. Kamu undang Bayu ke rumah? Bayu menghela nafas mendengar pertanyaan konyol yang keluar dari mulut Handi. Dia menatap Handi dengan tatapan Handi jelas terlihat sedang mengintimidasi Bayu. Duduk dulu Han, gak usah mikir macam-macam. Lu tahu gua kayak gimana. Gak usah drama lah. Gua kesini nganterin Almira anak lu. Jangan salah paham. Arumi menggeleng perlahan, merasa malu melihat sikap suaminya yang seperti itu kepada Bayu. Tapi Arumi berusaha untuk menahan kesalnya lantaran tak enak pada Bayu. Serius? Jadi Almira sudah pulang sayang? Dari tadi aku keliling-keliling cari Almira gak ketemu juga. Tanya Handi mulai antusias pada Arumi. Dia buru-buru duduk di samping Arumi. Arumi seperti enggan untuk didekati suaminya. Dia sedikit bergeser menjauh dari suaminya memberikan jarak. Handi menoleh sambil mengernyit pada Arumi, menyadari ada penolakan dari istrinya. Bayu melihatnya, tapi Bayu memilih untuk pura-pura tak melihat. Dia tak mau masuk ke dalam drama rumah tangga orang lain, meski itu adalah temannya sendiri. Sorry, tapi kayaknya gue harus balik sekarang. Kebetulan masih ada urusan di luar. Sorry banget nih. Oh, oke. Ngomong-ngomong makasih buat bantuan lu. Balas Handi mengantar Bayu hingga teras depan rumahnya. Sementara Handi dan Bayu masih terlihat di teras depan, Arumi pun memutuskan untuk kembali ke kamar membiarkan suaminya di sana. Thank you bro, ucap Handi sekali lagi sambil melambaikan tangannya menatap kepergian Bayu. Handi kembali diam dan pandangannya tertuju ke arah ruang tamu. Tak ada Arumi di sana. Akhirnya Handi bergegas menyusul Arumi menuju kamar mereka. Apa maksudnya kamu kayak tadi, Rum? Kamu jijik sama aku atau gimana sih? Ngomong aja gak usah kayak gitu di depan orang. Kamu pikir aku ini apa? Biar begini aku masih suami kamu, Rum. Arumi diam saja enggan menimpali ucapan suaminya. Arumi membereskan baju yang siang tadi baru dia setrika untuk dia masukkan ke dalam lemari pakaian. Dia membiarkan Handi mengoceh dari tadi. Tak peduli meski telinganya sudah mulai panas. Aku lagi ngomong, hargai suami kalau lagi ngomong. Kali ini Handi membentak Arumi sambil melemparkan tumpukan baju yang ada di tangan Arumi. Ya ampun, apa-apaan sih mas? Apa susahnya kamu ladenin suami kalau lagi ngomong? Ini nih, yang begini ini yang gak aku suka dari kamu. Capek juga aku lama-lama sama kamu, Rum. Apa sih mau kamu? Arumi tersenyum tipis. Mendengarnya, itu sangat tidak masuk akal dan sangat tak tahu diri di mata Arumi. Jelas semua kata-kata itu tak layak keluar dari mulut Handi yang penuh dengan kebohongan itu.
Dan kamu pikir aku gak capek? Aku gak lelah. Aku capek, Mas. Aku juga manusia, punya hati, punya batas kesabaran. Aku bukan robot, apalagi boneka yang bisa kamu mainin gitu aja. Kamu pikir aku akan diam? Terus-terusan diam setelah kamu perlakukan aku kayak gini? Apa yang kamu lakukan sama aku? Apa ada kamu mikirin gimana rasanya jadi aku? Bisa nggak? Ngerti nggak? Lanjut Arumi tepat di depan wajah suaminya membuat Handi kembali tak berkutik. Selama ini Arumi selalu menahan marahnya demi belajar untuk bisa menjadi istri yang baik dan penurut. Bahkan bukan hanya itu saja harapan Arumi selama dirinya menjadi istri Handi. Arumi juga berharap dirinya bisa menjadi apa yang diinginkan suaminya, agar tak ada wanita lain di hidup suaminya. Sayangnya, kenyataan jauh lebih pahit ternyata. Arumi hanya bisa pasrah dengan semuanya. Bahkan untuk pasrah saja mungkin Arumi bingung. Pasrah jelas membuatnya sakit, tapi melawan juga akan banyak menguras energinya. Sempurna apa sih kamu? Sampai bilang kayak gitu. Kamu ngerasa apa? Kamu tanya aku maunya apa? Ya, aku mau cerai. Aku mau kita cerai. Raung Arumi semakin menjadi-jadi, kedua bola matanya menyorot tajam membulat sempurna pada Handi. Handi jelas saja kelimpungan dibuatnya. Itu bukan yang Handi mau. Berpisah dengan Arumi jelas tidak akan mungkin Handi lakukan. Tak bisa memungkiri, Handi merasa begitu menyayangi dan mencintai Arumi. Bahkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan bagaimana perasaannya pada Amel. Jangan ngomong kayak gitu, Rum. Jangan ngomong sembarangan kayak gitu. Semua bisa diselesaikan baik-baik. Aku minta maaf. Mungkin aku cuma lagi capek saja karena muter-muter nyari Almira. Aku mohon jangan ngomong kayak gitu lagi. Mohon Handi perlahan mendekati Arumi, mencoba untuk membujuk agar Arumi tak meminta cerai lagi dan ceklek. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Almira berdiri di depan kamar orang tuanya dengan wajahnya yang sedih. Sepertinya Almira mendengar semua percakapan kedua orang tuanya. Kecewanya nampak jelas di mata Almira. Dia tak mungkin sanggup jika melihat kedua orang tuanya benar-benar berpisah. Aku tahu ayah suka marahin ibu. Aku juga tahu ibu mungkin sakit hati dan kecewa sama ayah. Tapi apa aku salah kalau aku minta kalian untuk tetap bersama? Aku cuma mau punya keluarga yang utuh. Lirik Almira diiringi tangisannya. Arumi menangis terseduh. Dia segera menghampiri Almira dan memeluknya. Keduanya menangis. Ini sangat berat untuk mereka. Bertahan jelas sakit bagi Arumi, tapi bercerai akan membuat anaknya terluka. Sebuah pilihan yang sangat sulit. Handi menghela nafas lalu memijat kepalanya yang tiba-tiba saja terasa pusing. Dunianya seperti runtuh setelah mendengar Arumi meminta cerai dengan dirinya. Ayah janji kita akan selalu utuh. Almira menatap Handi kaget. Lalu pandangannya berpaling pada Arumi yang jelas masih bimbang untuk melanjutkan atau bertahan. Aku mohon. Jangan bebani pikiran kamu dengan hal yang berat seperti ini, sayang. Kamu belum mengerti. Tidak seharusnya kamu dengar semuanya. Itu artinya ibu gak akan minta cerai sama ayah kan, Bu? Arumi berusaha untuk tenang. Dia tersenyum lalu memeluk anaknya lagi, berharap mereka akan jauh lebih tenang lagi. Handi tersenyum tipis. Otaknya mulai kembali berpikir. Almira. Aku masih punya Almira untuk membuat Arumi tetap ada di sini. Batin Handi lega setelah mengetahui kelemahan Arumi. Arumi mengantar anaknya menuju kamar. Malam ini Arumi memutuskan untuk tidur bersama dengan Almira. Melihat wajah Handi jelas hal yang sedang Arumi hindari saat ini. Oh ya, Bu, Om Bayu kok sudah pulang? Padahal Om Bayu sudah janji gak akan pulang dan mau nungguin aku selesai mandi. Apa memang orang dewasa semudah itu untuk ingkar janji? Gak juga. Kebetulan memang lagi buru-buru saja. Om Bayu lupa kalau masih punya janji sama temannya. Begitu ya. Padahal aku pengen banget ngobrol banyak sama Om Bayu. Ayah kenal Om Bayu sudah lama kan, Bu? Tapi kenapa Om Bayu jarang banget kesini ya? Asik loh orangnya.
dan baik banget pastinya. Terus ganteng lagi. Ucapan random keluar begitu saja dari mulut Almira. Arumi terkekeh dibuatnya. Ya, setidaknya saat ini mereka bisa lupa dengan kejadian yang tak mengenakan sebelumnya. Meski hanya sesaat, tapi harusnya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sudah malam, tidur yuk. Ibu peluk deh. Sudah lama ibu gak meluk anak gadis sambil tidur. Iya, aku jadi kangen, jawab Almira mengaku setuju. Kemudian Almira pun memejamkan matanya di pelukan Arumi. Arumi mengelus punggung Almira agar anaknya tertidur pulas di pelukannya malam ini. Entah sampai kapan ibu bisa bertahan. Tapi ini sangat sulit buat ibu, nak. Hati ibu seperti sudah mati sekarang. Andai kamu tahu kalau bukan hanya ibu saja yang menjadi istri bapak kamu. Entah akan sesakit apa hati kamu kalau kamu tahu itu. Ibu yakin sampai kapanpun kamu gak akan siap mendengarnya. Batin Arumi kembali memikirkan nasib rumah tangganya yang sudah berada di ujung tanduk. Sedari tadi Handi menunggu Arumi kembali ke kamar, tapi Arumi tak kunjung datang. Handi bingung dan akhirnya memutuskan untuk menjemput Arumi dari kamar anaknya. Sudah jam 12 tapi Arumi masih belum balik ke kamar. Apa dia ketiduran ya? Akhirnya Handi keluar kamar dan perlahan menuju kamar Almira. Handi mengernyit bingung saat dia tidak bisa membuka pintu kamar anaknya. Ternyata Arumi sengaja mengunci pintu kamar itu agar Handi tak masuk ke dalam kamar Almira. Apa Arumi sengaja ngunci diri di kamar? Pasti dia marah. Handi kembali melihat jam yang menggantung di dinding. Setelah berpikir berapa kali, akhirnya Handi pun memutuskan untuk pergi menemui Amel. Sudah lama Handi tak menemui Amel. Tiba-tiba saja rindunya pada Amel datang menghampiri begitu saja. Lah, daripada tidur sendirian di kamar, lebih baik aku ke rumah istri kedua. Buat apa punya istri dua kalau nggak dimanfaatkan? Begini nih enaknya punya dua istri. Kalau satu merajuk kan bisa balik ke istri kedua. Ucap Handi sambil terkekeh geli dengan ucapannya sendiri. Handi bergegas keluar meninggalkan rumah itu. Dia buru-buru menghubungi Amel, meminta Amel untuk tak langsung tidur malam ini. Jangan tanya bagaimana reaksi Amel. Jelas dia sangat senang mendengar suaminya kembali datang menemui. Akhirnya kamu mau temuin aku juga, Mas. Gumam Amel setelah sambungan teleponnya bersama Handi terputus. Raya sudah tertidur pulas di kamarnya, sementara Amel bersiap dengan pakaian dinas malamnya untuk menyambut kedatangan suaminya malam ini. Kalau ada pertanyaan apa yang lebih menonjol dari Amel dibanding Arumi, hal ini tentu jawabannya. Tidak dipungkiri bahwa sesekali Handi memerlukan itu kala dirinya jenuh dengan permainan Arumi yang sangat menonton. Oh, monoton mungkin. Oke. Keesokan paginya Arumi keluar dari kamar Almira. Wajahnya lesu tak bersemangat pagi ini. Pertengkaran semalam cukup menguras emosi dan tenaga hingga dia lupa menyisakan tenaganya untuk pagi ini. Malas sekali rasanya lihat dia. Gumam Arumi menuju kamarnya, malas melihat Handi di sana. Dan ceklek. Arumi terdiam sesaat. Tak ada Handi di sana. Suara air dari kamar mandi pun tak terdengar. Arumi masuk ke dalam kamar dan melihat ke arah kamar mandi yang pintunya terbuka, menandakan tak ada Handi di sana. Sudah kuduga. Ucap Arumi bergumam sudah menduga suaminya akan pergi menemui Amel. Arumi menjalani harinya seperti biasa. Meski dongkol di hatinya belum juga hilang, tapi dia sadar dengan kewajibannya sebagai ibu yang menuntunnya untuk tetap tegar menjalani hari seperti biasa. Pagi,
Sapa Almira menghampiri Arumi yang baru saja selesai menyiapkan sarapan pagi untuk mereka berdua. Ya, hanya untuk 2 orang saja. Arumi enggan menyiapkan sarapan untuk Handi pagi ini. Bahkan sepertinya bukan hanya untuk pagi ini saja, tapi mungkin juga seterusnya setelah kejadian tadi malam. Ayah nggak sarapan, Bu? Enggak. Mungkin nanti. Ayah habiskan. Almira mengangguk sambil tersenyum kikuk. Sepertinya Almira tahu bahwa ibu dan ayahnya masih belum baik-baik saja. Tapi Almira cukup mengerti. Dia tak mau banyak mendesak kedua orang tuanya. Sayang, pagi ini ibu mau ke pasar, sekalian saja ibu antar kamu ke sekolah ya. Loh, ayah? Memangnya ayah nggak ke kantor? Ke kantor, tapi kayaknya agak siangan. Jadi kayaknya lebih baik ibu saja yang antar ke sekolah. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong, Bu. Masa gak boleh sih? Aku malah senang diantar sama ibu. Sebenarnya ada apa dengan ayah ya? Kenapa tiba-tiba ayah gak mau antar aku ke sekolah? Batin Almira mencoba menerka. Akhirnya piring Almira sudah terlihat kosong tanpa sisa makanan di atasnya. Arumi pun segera mengajak anaknya untuk pergi ke sekolah agar tak kesiangan. Jalan sekarang yuk, takut macet sayang. Almira mengangguk patuh, lalu keduanya keluar bersiap untuk ke sekolah. Tring, notifikasi pesan masuk terdengar dari handphone Arumi. Arumi meraih handphone dari saku celananya dan melihat nama Intan di layar handphone tersebut. Mbak Intan, tumben pagi-pagi begini WA aku. Sebentar ya nak. Mbak, kayaknya Mbak Arumi cepat kesini deh Mbak. Udah gak kondusif lagi nih. Lebih baik Mbak Arumi cepetan kesini sekarang juga Mbak. Arjun. Arumi mengernyit setelah membaca pesan itu. Dia teringat dengan Amel dan Handi suaminya. Sepertinya Arumi mulai merasakan perasaan tak enak setelah membaca pesan itu. Akhirnya Arumi memutuskan untuk batal mengantarkan Almira pagi ini ke sekolah. Sayang, ibu kayaknya gak bisa antar kamu ke sekolah deh. Ibu pesanin ojek online saja ya. Maaf ya nak, ibu ada urusan dulu sebentar. Oh, iya gak apa-apa bu, sama saja kok. Sahut Almira tak masalah. Arumi menghela nafas perlahan, mencoba untuk menenangkan diri dan pikirannya yang mulai berisik layaknya pasar. Nah, itu ojeknya sudah datang. Ayo nak. Iya bu. Hati-hati ya nak. Pak, titip anak saya. Jangan ngebut ya pak. Siap mbak. Saut ojek online itu tersenyum menyanggupi. Dadah ibu. Akhirnya ojek itu sudah pergi dari pandangan Arumi. Arumi bergegas menutup pintu gerbang rumahnya, buru-buru pergi menemui Indah. Kok Indah sih? Emang namanya Indah ya? Bentar. Intan sih kayaknya. Bentar. Ini kadang kayak gini, penulisnya juga oleng. Bentar ya, Intan kan? Ini jadi Indah bro. Ya sudahlah. Karakter utama emang, yang penting karakter utamanya gak rubah-rubah. Firwahalazim. Inilah. Kita ulangi dari mana ya? Ya udahlah. Akhirnya ojek itu sudah pergi dari pandangan Arumi. Mbak Intan ngapain minta aku ke rumahnya ya? Gumam Arumi penasaran sambil berjalan dengan langkah yang lumayan cepat tak seperti biasanya. Handi. Ada apa sebenarnya? Lanjutnya bergumam dengan wajah yang bingung bercampur cemas. Warga berdatangan ke rumah Amel. Banyak orang berkerumun di sana untuk melihat Amel dan Handi yang tengah dihakimi warga di sana. Beberapa orang terlihat antusias untuk menghajar Handi, tapi Amel berusaha menghalangi. Jangan pukul dia. Jangan. Berhenti. Stop. Teriak Amel menghalangi warga untuk melindungi suaminya. Kalian salah paham, ucap Handi sambil ketakutan. Alah, apa yang salah paham? Kamu pikir saya dan warga lain gak perhatikan gerak-gerik kamu? Setiap malam kamu datangi rumah ini, menyelinap. Di sini itu punya aturan. Kamu sudah lama tinggal di komplek ini, seharusnya sudah tahu konsekuensinya. Ayo kita telanjangi saja udah. Kita bawa keliling komplek,
biar sadar juga ini orang berdua. Handi bergidik dibuatnya. Handi pun menggeleng cepat. Dia takut itu akan benar-benar terjadi menimpa dirinya. Jangan, gak mau. Awas saja kalau kalian berani melakukan itu, teriak Amel kemudian bersembunyi di belakang suaminya. Sudah, daripada kita dapat sial karena perbuatan mereka, lebih baik kita kasih efek jerah saja. Kalau perlu kita usir mereka dari perumahan ini. Bikin sial satu komplek kalau begini ceritanya. Sungut yang lain lagi ikut menimpali karena kesal nampak sangat berapi-api. Intan dari tadi ikut menyaksikan di sana. Dia terlihat panik setelah melihat yang terjadi saat ini. Handi nampak sangat lemah di depan warga yang lain. Kalian gak bisa melakukan ini pada kami, tegas Handi. Handi berpikir sejenak di tengah-tengah keriuhan. Semula Handi ingin tetap menyembunyikan perselingkuhannya dari warga lain, tapi jelas itu tidak mungkin, karena hal itu akan menjerumuskan dirinya jauh lebih dalam lagi dari kericuhan saat ini. Sudah tertangkap basah begini, apalagi yang bisa dilakukan selain mengakui semuanya? Batin Handi tak punya pilihan. Mau tak mau Handi harus merelakan nama baiknya tercoreng karena kelakuannya sendiri. Gimana ini mas? Sudah tenang. Gak mungkin mereka berani melakukan itu pada kita. Di saat genting seperti ini saja, Handi dan Amel masih bisa memperlihatkan kemesraan mereka. Amel memeluk Handi berharap Handi akan melindunginya sama seperti yang ia lakukan pada Handi sebelumnya. Wah, gak ada otaknya sama sekali nih manusia. Lu nantangin warga komplek atau gimana, Han? Hah? Bentak salah satu teman tongkrongan Handi muak melihat dramanya. Kami sudah menikah. Dia ini istri saya. Seketika warga yang saat ini berada di dalam rumah Amel pun terlihat kaget mendengar pengakuan yang Handi sampaikan barusan. Wah, seriusan ini? Arumi dimadu atau gimana? Gumam yang lain saling berbisik mempertanyakan Arumi. Bertepatan dengan itu ternyata Arumi sudah tiba di rumah Amel, tapi tertutupi oleh beberapa warga yang perawakannya lebih tinggi dan besar, membuat Arumi tak bisa melihat Amel dan suaminya. Meski begitu Arumi masih bisa mendengar jelas apa yang Handi katakan barusan. Mbak, ucap Intan tepat di samping Arumi tak tega melihat Arumi dengan wajahnya yang kusut. Beban terlihat jelas di wajah Arumi. Malu, sakit hati, kecewa, campur aduk sudah di hati Arumi saat ini. Mungkin hampir semua tetangga Arumi yang kasihan melihat Arumi saat ini. Sayangnya tidak dengan Amel juga Handi. Amel dan Handi memasang wajah kesal karena pada akhirnya dia tak lagi punya nama baik setelah semua rahasia yang ia tutupi akhirnya terbongkar. Tolong minggir dulu bapak-bapak, ibu-ibu, Mbak Arumi sudah datang, ujar Intan meminta semua yang ada di sana sedikit memberikan jalan untuk Arumi. Tangis seperti sudah di ujung mata ingin sekali keluar. Tapi Arumi menahannya agar tak menangis di depan Handi dan juga Amel. Dia tak ingin terlihat lemah di depan mereka. Yang sabar mbak, bisik salah satu warga pada Arumi. Tega bener sih Handi, masa istri sebaik Arumi disia-siakan? Yang paling tahu itu mereka sendiri. Gak mungkin juga suami sampai mau nikah lagi kalau si istri gak ada salah. Gak masuk akal itu, ujar tetangga Amel menimpali. Nah, iya, masuk akal, balas yang lain setuju. Shh, jangan asal ngomong. Kurangnya si Arumi itu apa ya? Balas yang lain dibuat bertanya-tanya. Ya kurang servisannya kali, timpal ibu-ibu yang lain seenak jidatnya. Seketika semua orang menatap sinis pada ibu-ibu itu. Akhirnya ibu-ibu itu pun terdiam dan memalingkan muka karena takut dihakimi seperti Handi dan Amel saat ini. Ngeri banget sih, padahal aku cuma ikut-ikutan nimbrung doang. Gumam ibu-ibu itu mulai merasa cemas. Sepertinya Arumi tak memperdulikan mereka yang sedang membahas tentang dirinya dan Handi juga Amel. Fokus Arumi saat ini hanya tertuju pada Handi juga Amel saja. Tak ada waktu dan tenaga tersisa untuk meladeni omong kosong mereka yang julid kepadanya. Arumi berdiri tepat di hadapan Handi dan Amel. Handi perlahan mengangkat wajahnya menatap Arumi bingung. Sementara Amel, dia sengaja memegang lengan Handi tak mau dipisahkan. Apa yang Amel lakukan saat ini bertujuan untuk memperlihatkan secara langsung pada Arumi bahwa Handi bukan hanya milik Arumi saja. Jelas Arumi merasa gerah melihat tontonan itu.
Tatapannya begitu tajam menyoroti ke arah lengan Amel dan suaminya. "Lepaskan." Tita Arumi masih dengan nada bicaranya yang sedang namun terasa mengintimidasi. "Aku juga istrinya Handi. Handi sudah menikahi aku secara sah di mata agama. Lepaskan tangan suamiku. Atau apa? Sayangnya aku gak takut sama ancaman kamu." Amel menantang Arumi. Arumi diam. Dia melihat ke arah sekeliling mencari sesuatu yang bisa dia gunakan saat ini. Melihat satu barang yang bisa digunakan. Akhirnya Arumi melangkah menuju meja yang letaknya tak jauh darinya saat ini. Handi dan Amel pun mengernyit melihat langkah Arumi yang mereka saja tak tahu mau kemana dan melakukan apa. Sama halnya dengan Intan dan warga yang lain. Semua mata tertuju pada Arumi, menunggu gebrakan yang akan dilakukan Arumi saat ini. Waduh, Mbak Arumi mau ngapain ya? "Lepasin dulu, Mel. Jangan bikin runyam begini." Tita Handi sambil mencoba melepaskan tangan Amel dari lengannya. Enggak mau. Sekarang semua orang sudah tahu kalau kita ini suami istri. Siapa yang bisa larang aku untuk dekat sama kamu kayak gini? Enggak ada yang bisa. Handi semakin frustasi dibuatnya. Handi mengusap wajahnya kasar, merasa pusing dengan Amel yang keras kepala dan tak mau mendengarnya. Gunting sudah ada di tangan Arumi sekarang. Tatapan Arumi menyorot tajam pada Amel siap menerkam. Amel pun dibuat tercengang saat melihat benda tajam itu sudah ada di tangan Arumi. Kedua matanya terbelalak tak berkedip melihat gunting itu di tangan Arumi. Saat ini harapan Amel hanya satu. Handi dapat menolongnya dari amukan Arumi. "Mas, ini mau bunuh aku, Mas. Ini sudah gila, Mas." "Enggak. Aku enggak mau mati konyol, Mas. Hentikan istri kamu yang gila itu." "Ya ampun, Mbak. Mbak Arumi, jangan, Mbak," teriak Intan mendekat pada Arumi. "Sudah aku peringati tapi gundik itu tidak mau dengar. Harusnya cara ini bisa bikin dia sadar. Berhadapan dengan siapa dia sekarang?" Geram Arumi dengan suara yang penuh penekanan juga tatapan tajam yang tak mau lepas dari Amel. Handi segera berdiri. Arumi semakin mendekat dan akhirnya keduanya saling berhadapan. Handi takut hal lebih buruk terjadi pada mereka hari ini. Handi menatap ke arah sekitar, berharap ada yang membantunya untuk menghentikan Arumi. Sayangnya tak ada yang berpihak pada Handi. Sial, pada diam saja lagi. "Rum, jangan lakukan ini, Rum. Kamu bisa dipenjara kalau membunuh orang sadar, Rum." "Diam. Kamu diam," teriak Arumi melotot sambil menuju ke Handi dengan gunting. Jelas itu membuat Handi kaget. "Aku benar-benar malu dengan segala kebodohan kamu, Mas. Sekarang aku perlihatkan bagaimana cara bermain api yang benar pada kalian berdua." Raung Arumi menatap sinis Handi dan Amel bergantian. Amel menggeleng cepat. Dia mencoba untuk menjauh dari Arumi, tapi dengan cepat Arumi menjambak rambut Amel dengan kepalan tangan yang sangat keras. "Aduh, lepasin. Rambutku bisa rontok kalau dijambak begini. Aduh, sakit," teriak Amel kesakitan meminta pertolongan. Handi kebingungan. Wajahnya yang panik membuat Arumi tersenyum tipis melihatnya. "Sakit. Bahkan ini belum seberapa dengan sakitnya aku dan anakku karena ketololan yang kamu juga anakmu lakukan. Sudah cukup aku berpura-pura bodoh selama ini. Sekarang kalian harus menanggung akibatnya." Tegas Arumi menyorot tajam pada Amel. Sambil menahan rasa sakit dan memegangi tangan Arumi, Amel masih berusaha untuk membuat tangan Arumi terlepas dari rambutnya. "Aku gak tolol ya. Lepasin." "Harusnya itu kamu sadar diri kenapa Mas Handi mau nikahin aku. Kamu gak lebih baik dari aku, gak lebih cantik dari aku, apalagi memuaskan dari aku. Harusnya ngaca." Sungut Amel mulai marah. Mendengar itu jambakan tangan Arumi semakin keras dong. Meski hanya satu tangan tapi tenaga Arumi jauh lebih besar dari Amel. "Ada sial, sakit." Amel kembali berteriak kesakitan. Tak bisa lagi menahan emosinya, akhirnya Arumi pun menggunting sebagian rambut Amel yang dia jambak, hingga membuat Amel ternganga setelah menyadari apa yang dilakukan Arumi padanya barusan. Jangan, teriak Amel saat Arumi menggunting paksa sebagian rambutnya yang terurai indah hingga botak. Dan krek krek krek, rambut Amel berhasil digunting. Rambut itu pun masih digenggam erat oleh Arumi. Senyuman puas nampak sekali di wajah Arumi setelah melihat betapa anehnya penampilan Amel sekarang. "Itu jauh lebih baik," ucap Arumi tersenyum sungging. Semua orang yang melihatnya pun tertawa terbahak-bahak saat melihat penampilan Amel yang tidak karuan. Rambutnya botak sebelah, sementara sebagian lagi terlihat terurai lurus dan panjang hingga sepinggang. "Arumi," raung Amel tak terima. "Apalagi yang kamu banggakan sekarang, ha?
Apa yang kamu banggakan itu tidak akan sulit untuk dihilangkan. Wajahmu. Apa aku perlu melakukan sesuatu pada wajahmu yang cantik itu? Ucap Arumi dengan nada yang terdengar sangat mengerikan di telinga Amel. Amel pun bergidik dibuatnya. Dia kembali menggeleng sambil menutupi pipinya dengan kedua tangan. Nampak saat ketakutan. Amel takut jika Arumi tak main-main lagi dengan ucapannya seperti tadi. Jangan bermain api kalau kamu saja masih takut terkena api. Lanjut Arumi pada Amel. Handi terdiam tak berkutik di depan Arumi. Wajahnya ikut pucat tak jauh beda seperti Amel. Handi tak menyangka jika Arumi akan semenakutkan itu. Arumi, aku seperti bukan melihat kamu. Kamu yang sekarang jauh beda dengan Arumi yang selama ini aku kenal. Bagaimana mungkin? Hampir 20 tahun aku kenal sama kamu, tapi aku gak pernah lihat sisi kamu yang seperti ini. Kamu seperti orang asing, bukan Arumi yang aku kenal. Apa masih banyak lagi yang ternyata belum aku tahu tentang kamu? Lanjut Handi membatin lagi. Sementara itu di sekolah, belum cukup keluarga Arumi ditimpa masalah pagi ini. Ternyata Almira juga tak lepas dari kelicikan Raya. Jam istirahat sudah selesai, mendengar bel berbunyi Almira dan Sarah bergegas kembali ke kelas mereka. Gak lupa ngerjain PR kan? Ya enggak lah, jawab Almira sangat yakin. Soalnya bahaya banget kalau gak ngerjain tugas dari Pak Asep. Tahu sendiri hukumannya keliling lapangan siang bolong begini. Siapa yang mau kan? Iya, Pak Asep super tega. Kalau lagi gak terik sih gak begitu masalah ya. Nah ini lagi terik begini, masa disuruh keliling lapangan juga? Kalau sampai beneran sih tega parah. Tapi kalau lu sampai dihukum lari keliling lapangan siang bolong di bawah terik gini, gue pasti temenin demi besti. Seriusan? Ya enggak lah, bercanda gila. Seketika Almira dan Sarah pun tertawa bersama, saling menertawakan satu sama lain. Raya sudah lebih dulu tiba di kelas. Tak ada siapapun di kelasnya, hanya ada Raya di sana. Raya teringat dengan tugas yang Pak Asep berikan. Dia pun menepuk jidatnya karena lupa mengerjakan tugas itu. Mati aku. Bisa-bisanya gue lupa ngerjain tugas dari Pak Asep. Dia kan dikenal killer, gimana dong? Raya berpikir sejenak dengan wajahnya yang panik. Dia mencoba mencari ide agar tak kena hukuman. Ide bagus. Gua tahu harus ngelakuin apa, ucap Raya tersenyum licik. Raya berjalan ke arah tempat duduk Almira. Dia melihat ke arah luar memastikan tak ada siapapun di luar. Raya pun bergegas mengambil buku tugas matematika milik Almira untuk dia bawa. Mampus, gumam Raya tersenyum sungging sambil membayangkan Almira keliling lapangan siang ini. Raya kembali duduk di tempat duduknya, menyalin semua tugas yang Almira buat. Setelahnya, Almira menyobek tugas yang Almira buat. Setelahnya, Raya juga merobek hasil tugas Almira agar Almira tak selamat dari hukuman guru killer itu. Ya, selamat berolahraga siang bolong Almira. Siapa suruh nyebelin? Ucap Raya penuh kemenangan. Raya segera membuang buku itu di tempat sampah. Kejam sekali ya. Seperti kata pepatah gimana? Yang buah jauh tak jatuh. Apa sih? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya kayak gitu ya, mirip-mirip itu. Anak sama emaknya sama-sama kocak. Suasana di kelas menjadi hening seketika setelah semua murid dan Pak Asep sudah tiba di kelas. Pak Asep segera meminta semua murid untuk mengumpulkan tugas yang dia berikan. Loh, kok buku tugas gue gak ada ya? Perasaan gue bawa deh. Ucap Almira kebingungan saat menyadari buku itu tak ada di dalam tas. Almira, tugasmu mana? Pinta Pak Asep tak basa-basi setelah tak melihat ada nama Almira di buku yang dikumpulkan di atas mejanya. Saya gak tahu Pak, tiba-tiba ini bukunya hilang, jawab Almira kebingungan. Setelah semua murid tertawa menertawakan Almira yang dianggap hanya mencari alasan demi tak diberi hukuman. Jawaban macam apa itu? Beneran Pak, saya sudah mengerjakan di rumah. Saya gak bohong Pak, tapi gak tahu kok. Bukunya gak ada di tas saya. Semua mata tertuju pada Almira saat ini tengah menjadi perhatian di kelasnya. Sarah ikut kebingungan dan membantu mencari karena kasihan pada Almira. Lu gimana sih Al? Ada-ada saja deh.
Ih, mana gue tahu. Sumpah gue nggak bohong. Hukum aja pak. Pasti dia lupa ngerjain. Itu pasti akal-akalan Almira saja biar lepas dari hukuman bapak. Celetuk Raya mengompori. Nah, betul itu pak. Saya aja minggu lalu dihukum keliling lapangan. Masa Almira bebas dari hukuman? Kayak di negeri Konoha saja pilih kasih. Celetuk salah satu murid perempuan di kelas itu ikut menimpali. Hampir semua murid tertawa menertawakan murid tersebut. Suasana kelas menjadi ramai, semakin membuat Almira was-was tak siap untuk menerima hukuman dari Pak Asep. Aduh, gak mau dihukum gue gak salah, Sar. Aduh, gue bingung bantuinnya gimana ya. Mampus. Gumam Raya tertawa kegirangan tak sabar melihat Almira dihukum. Sudah. Kita lanjut belajar. Kecuali Almira. Silakan jalani hukuman kamu. Wajah Almira nampak sangat sedih. Almira pun menghela nafas pasrah. Akhirnya dia benar-benar keluar meninggalkan kelas untuk menjalani hukumannya. Ya ampun, sungguh kasihan anaknya Ayah Handi. Kalau ayah tahu pasti dia marah banget. Seru juga. Batin Raya tertawa geli merasa puas karena Almira benar-benar dihukum. Ibu, lirih Almira sudah mulai menjalani hukumannya. Berlari seorang diri di lapangan di bawah terik sinar matahari. Salah satu murid laki-laki keluar dari kelas Almira. Dia berjalan ke arah lapangan melihat Almira yang masih berlari mengelilingi lapangan dengan payah. Haus menyerang Almira saat ini. Betisnya mulai terasa pegal karena sudah beberapa menit menjalani hukumannya. Ini, ucap laki-laki yang bernama Dimas datang menghampiri Almira memberikan satu botol minuman dingin untuk Almira. Buat gua. Menurut lu? Udah minum aja. Gua jamin gak ada racunnya kok. Celetuk Dimas. Oke, makasih. Almira terdiam. Dimas juga ikut diam seketika. Keduanya sama-sama memalingkan wajah mereka melihat ke arah lain agar pandangan mereka tak saling bertemu. Lo yakin udah ngerjain tugas dari Pak Asep? Yakin lah. Gak masuk akal juga ya. Tiba-tiba itu buku bisa jalan sendiri keluar dari tas pemiliknya. Gue gak minta pendapat lu. Bukan berarti lu udah ngasih gue minuman terus lu berkomentar seenaknya. Santai-santai, gue gak ada maksud buruk. Slow aja lah. Hasil dari 24 kali 3 ditambah 15 dibagi 3/4 dikurangi 7 berapa? Tanya Dimas seperti sedang menguji Almira. Almira bingung, namun entah kenapa dia tetap menjawab soal yang diberikan Dimas padanya. 85. Oke. Lu ngapain sih nanya-nanya soal begitu? Dimas tak menjawabnya, dia pun segera berlalu meninggalkan Almira. Tatapan Almira masih fokus pada Dimas yang membuatnya bertanya-tanya. Kalau ada pertanyaan siapa orang paling misterius di muka bumi ini, dia jawabannya. Gumam Almira memicingkan matanya menatap kepergian Dimas. Di dalam kelas, Dimas kembali masuk ke dalam kelasnya. Dia menghampiri Pak Asep dengan membawa buku catatan yang dia temukan di tempat sampah depan kelasnya. Entah apa yang Dimas sampaikan pada Pak Asep. Yang jelas obrolan itu terlihat begitu serius. Raya ikut memperhatikan Dimas yang terlihat membingungkan. Raya, maju. Tita Pak Asep setelah Dimas kembali duduk di tempat duduknya. Raya kaget. Semua mata tertuju pada Raya. Dengan wajah yang bingung, dia berjalan menghampiri Pak Asep. Kenapa Pak? Kerjakan soal-soal PR tadi. Dek. Kedua bola mata Raya terbelalak saat gurunya meminta untuk mengerjakan semua tugas yang jelas-jelas bukan hasil sendiri. Aduh, mampus, mati. Mana gua tahu cara ngisinya kayak gimana. Batin Raya mulai panik. Ayo kerjakan. Saya lihat jawaban kamu di buku ini benar semua. Ujar Pak Asep tersenyum pada Raya. Masalahnya itu hasil kamu atau hasil siapa, Raya? Ucap Pak Asep menatap Raya mengintimidasi. Sepertinya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sarah yang sedari tadi memperhatikan itu akhirnya mulai menerka-nerka. Dia berpikir,
Jangan-jangan, ya Tuhan, jangan bilang ini kerjaan lu lagi, Raya. Batin Sarah menggeleng tak percaya. Sarah, temui Almira. Suruh dia cepat kembali ke kelas. Iya pak. Sialan, gak guru killer ini gak akan hukum gue buat keliling di lapangan kan? Kerjain, malah bengong. Tegur salah satu murid laki-laki pada Raya. Diem lu, bentak Raya kesal. Dimas menghela nafas perlahan lalu kembali sibuk membuka buku yang akan dia pelajari hari ini. Almira! Sarah berteriak memanggil Almira yang masih menjalankan hukuman. Almira menghentikan langkah dan menoleh. Apaan? Elah, terpaksa lari juga gua. Ngapain lu kesini? Beneran mau temenin gua lari? Lu yakin? Ya enggak lah, panas-panas begini ngapain gua ikutan lari? Terus? Gua disuruh Pak Asep buat manggil lu. Lu disuruh masuk ke kelas lagi. Hukumanmu kayaknya udah beres deh. Loh, seriusan? Kok bisa? Gue baru beberapa putaran loh ini. Lu yakin? Ya gue juga gak ngerti. Tapi lu disuruh balik ke kelas. Udah ayo, keburu Pak Asep berubah pikiran nanti. Terserah Pak Asep lah. Yang penting hukuman gue udah bener-bener selesai. Aduh, capek banget sumpah. Batin Almira mulai lega. Almira menghapus keringat di leher dan wajahnya menggunakan tangan. Nampak sekali wajahnya yang kelelahan saat ini. Melihat temannya yang kegerahan, Sarah pun berinisiatif untuk mengipasi Almira. Kasian, gua kipasin deh. Iya sumpah capek banget gua. Ya udah, yang penting sudah selesai hukumannya sekarang. Iya. Keduanya masuk ke dalam kelas. Almira mengernyit saat melihat Raya sedang berdiri di depan papan tulis untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan Pak Asep kepada Raya. Almira boleh duduk. Mau minum dulu silakan. Iya pak. Terima kasih. Itu si Pikmi gak mau ngapain? Bisik Almira pada Sarah. Gak ngerti gua. Kayaknya Dimas lebih tahu. Entahlah. Sumpah, ini bener-bener misterius. Kenapa? Enggak. Mau sampai sore berdiri begitu? Ayo isi. Saya nggak tahu caranya pak. Semua orang menyoraki Raya. Raya pun semakin menunduk, tak berani menatap teman-temannya. Mau jujur atau? Ucap Pak Asep menggantung, memberikan kesempatan pada Raya untuk mengakui semua perbuatannya. Iya pak, saya ngaku. Saya. Woi Raya, kelamaan lu. Minta dieliminasi nih. Oke next. Celetuk salah satu murid laki-laki mengejek Raya. Terdengar kembali suara riuh di ruang kelas, membuat Raya semakin gugup untuk mengakui semua perbuatannya. Sialan, umpat Raya dalam hati. Saya ngaku pak, saya yang ngambil buku tugas Almira buat saya tulis ulang di buku tugas saya. Terus setelah itu bukunya saya buang biar Almira gak bisa ngumpulin tugasnya. Akhirnya Raya menyampaikan semua yang dilakukannya. Seketika Almira dan Sarah terbelalak dibuatnya. Keduanya benar-benar marah atas apa yang Raya lakukan pada Almira. Sementara Dimas masih tetap diam melihat apa yang terjadi di depannya. Nice. Batin Dimas sambil bersandar santai di sandaran kursi. Almira pun berdiri menatap Raya melotot. Apa? Jadi lu yang bikin gua kelabakan nyari buku tugas gua sampai gua harus keliling lapangan siang bolong di bawah terik begini? Dasar gak waras. Lanjut Almira menunjuk ke arah Raya. Raya hanya diam dengan ekspresi wajah seperti orang yang tak merasa bersalah. Dia mendengar ucapan Almira, sayangnya tak digubris sama sekali. Oke Raya, silakan pergi ke lapangan, lari sampai 10 putaran. Setelah itu kamu bisa bersihkan toilet. Selama jam pelajaran saya berlangsung. Titah Pak Asep dengan tegas memberikan Raya hukuman. Loh, kok banyak banget hukumannya pak? Biasanya juga cuma lari di lapangan. Kok jadi bersihin toilet juga sih pak?
Mampus, ucap Sarah tertawa puas mendengar hukuman yang diberikan Pak Asep. Biar tahu rasa. Sumpah, gede banget gua sama si Pikmi, balas Almira menatap kesal pada Raya. Jalani hukuman kamu, atau saya akan tambahkan lagi hukumannya. Jam istirahat kedua nanti kamu langsung temui guru BP. Lagi-lagi Pak Asep bicara dengan tegas kepada Raya, membuat Raya tak bisa berkutik sama sekali. Raya mendengus kesal, dia pun menghentakkan kakinya lalu berjalan meninggalkan kelas sambil ngedumel. Awas saja, gue balas. Ini penghinaan namanya. Malu banget sumpah. Semoga aja dia gak lihat gue dihukum sama Pak Asep. Malu banget, gerutu Raya dengan memasang wajah yang kusut. Almira dan Sarah sengaja keliru kelas. Keliru meneng keluar, ya Allah. Oke, kita lanjut. Almira dan Sarah sengaja keluar kelas untuk izin ke toilet pada gurunya. Keduanya penasaran ingin melihat apa yang dilakukan Raya saat ini di toilet. Sialan, mimpi apa gue semalam? Bisa-bisanya gue ngepel toilet begini. Di rumah mana pernah gue ngerjain yang beginian. Sedari tadi Raya menjalani hukumannya sambil menggerutu. Keringatnya bercucuran membuat make up yang dia pakai hari ini mulai luntur hingga wajahnya terlihat belang. Sayangnya Raya tidak sadar akan hal itu. Sumpah, mana gerah banget lagi. Dan akhirnya Almira pun tiba bersamaan dengan Sarah di toilet. Almira dan Sarah menahan tawa mereka saat melihat bagaimana wajah Sarah sekarang. Stop! Bentak Raya kesal saat melihat jejak sepatu Almira dan Sarah mengotori lantai toilet. Apa sih? Orang mau pipis juga? Iya, apaan sih? Udah ya, gue tahu kalian kesini cuma buat ngejek gue dan nambah kerjaan gue. Bener-bener ya kalian, sumpah. Yang harusnya marah itu gue, bukan lu. Lu yang udah bikin gue dihukum padahal gue gak salah apa-apa. Tahu lu, gue aduin kepala sekolah baru tau rasa lu. Tawarannya terdengar memenuhi toilet itu. Nampaknya Almira dan Sarah sangat puas saat ini. Raya pun diam, sepertinya Raya takut Almira dan Sarah benar-benar mengadukan perbuatannya pada kepala sekolah. Raya pun diam dan membiarkan Almira juga Sarah masuk ke dalam toilet. Dia kembali memberikan... Tuh kan, ini penulisnya lama-lama oleng. Ia kembali membersihkan lantai toilet itu hingga benar-benar bersih seperti perintah gurunya. Tuh, di sini tulisannya memberikan. Aturan membersihkan ya. Sore harinya di rumah Arumi, Handi sudah kembali ke rumahnya dengan wajah yang bonyok karena beberapa kali kena pukulan dari warga. Handi terlihat sedang mengompres lukanya sendirian tanpa dibantu ataupun ditemani oleh Arumi. Dan brek, Arumi melemparkan semua pakaian Handi tepat di wajah Handi. Handi yang tengah duduk di sofa ruang TV itu pun terkejut sambil meringis kesakitan. Aduh, sakit Rum. Kamu keluar dari rumah ini, Rum. Kamu gak bisa ngusir aku gitu aja lah. Rumah ini juga rumah aku juga, Rum. Ada uang aku juga di sini. Gak bisa dong kamu asal ngusir gitu aja. Arumi menarik nafas dalam dan perlahan mengembuskan nafasnya. Lagi pula kalau Almira tahu kalau kita bisa seperti yang kamu mau, sudah pasti dia akan sedih. Arumi masih berdiri dengan isi kepalanya yang dipenuhi banyak hal. Masalah hidup yang selama ini tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Masalah yang bahkan Arumi yakin tak akan datang menghampiri karena begitu percaya pada Handi suaminya. Apa kurang cukup kamu mempermalukan aku di depan banyak orang tadi? Aku harus gimana lagi biar kamu mau maafin aku, Rum? Berani berbuat harus berani bertanggung jawab dong. Iya, aku pasti tanggung jawab. Aku tahu harus melakukan apa sekarang. Aku juga sudah janji sama kamu, aku akan tinggalkan Amel dan Mi menjaga rumah tangga kita, menjaga keluarga kecil ini. Enggak dulu deh. Maaf, aku gak minat, sumpah. Gak minat banget. Salah satu alasan Arumi masih menahan diri untuk tak melakukan lebih pada Handi dan Amel jelas karena Almira. Dia tak mau Almira mengetahui bagaimana kelakuan ayahnya yang sebenarnya. Arumi tak siap jika Almira harus menanggung malu atas perbuatan Handi. Jangan egois, Rum. Kamu sendiri yang bilang kamu kasihan pada Almira.
Kalau kamu kekeh terus minta kita cerai, itu namanya kamu gak kasihan sama Almira. Seharusnya sejak awal saat kebodohan kamu belum terjadi, kamu berpikir ribuan kali dan menjadikan perasaan Almira sebagai pertimbangan atas kebodohanmu itu. Gak usah ngajarin aku lah mas, aku gak butuh omong kosong itu. Almira tiba di rumahnya. Dia memasuki rumah dengan semangat. Apa yang terjadi pada Raya cukup memberikan amunisi pada Almira sore ini. Tapi tiba-tiba langkah Almira berhenti. Dia bingung saat melihat banyak sekali baju Handi yang berserakan di lantai. Seketika kebingungan di wajahnya hilang begitu saja, berubah menjadi kaget saat melihat wajah ayahnya yang sudah bonyok. Ayah? Ayah kenapa? Kok bonyok gini? Enggak. Ayah gak apa-apa. Ibu berantem sama ayah lagi? Ibu usir ayah? Enggak Al. Ayah sama ibu gak berantem. Arumi nampak bimbang. Satu sisi dia sangat ingin berpisah dengan Handi, tapi di sisi lain Arumi merasa kasihan dan tak tega kalau harus melukai hati anaknya. Tak ada anak yang ingin kedua orang tuanya terus-menerus berselisih, apalagi berpisah. Begitu juga dengan Almira saat ini. Almira sadar hubungan ibu dan ayahnya seringkali tidak baik-baik saja. Tapi sebagai anak, jelas harapan Almira tetap ingin kedua orang tuanya kembali harmonis seperti sebelumnya. Aku gak ngerti kenapa ayah sama ibu sering banget berantem akhir-akhir ini. Mungkin karena aku dianggap masih kecil, makanya ayah sama ibu gak ada kasih tahu aku apa-apa tentang masalah ibu dan ayah. Tapi apa salah kalau aku cuma mau punya keluarga yang harmonis? Aku gak mau ibu dan ayah berantem terus. Lidah Almira menyampaikan keinginannya pada kedua orang tuanya. Bayangan Almira tentang hidup dengan keluarga yang tidak utuh jelas membuatnya takut juga tidak siap. Mungkin Almira tidak akan pernah siap kalau apa yang dia bayangkan akhir-akhir ini benar terjadi padanya. Tangis Almira pun pecah. Dia sungguh takut ibu dan ayahnya benar-benar bercerai. Dengan begitu kedua orang tuanya akan sibuk dengan hidup mereka selanjutnya tanpa memperdulikan keberadaannya lagi. Itu pikir Almira. Arumi yang tak tega melihat anaknya menangis terseduh itu pun segera menghampiri dan memeluknya. Sayang, jangan menangis seperti ini. Sudah jangan nangis. Aku gak mau ibu dan ayah pisah. Aku gak mau. Almira menarik nafas dalam dan perlahan mengembuskannya. Melihat bagaimana tangis anaknya saat ini, Handi benar-benar tak tega pada Almira. Seketika ingatan dirinya tentang Amel pun punah begitu saja. Penyesalan kembali menghampiri Handi. Tekadnya untuk bisa kembali utuh bersama Arumi semakin kuat. Gak ada yang akan bercerai sayang. Ibu dan ayah gak akan bercerai. Ibu hanya lagi marah saja sama ayah gara-gara lemari. Karena lemari ayah berantakan. Handi menatap Arumi penuh harap. Sayangnya Arumi mengabaikan tatapan Handi yang dalam itu. Di sisi lain Raya turun dari ojek yang mengantarkannya pulang. Dia tak turun di depan rumahnya karena ingin membeli minuman yang ada di ujung jalan gang menuju rumahnya. Saat dia berjalan ke arah rumahnya, ada beberapa anak kecil yang membuntuti langkah Raya dari belakang. Ada anak pelakor, celetuk salah satu anak yang umurnya di bawah Raya. Raya mengernyit mendengarnya, langkahnya pun perlahan menjadi pelan sambil mendengarkan ejekan anak-anak. Apa ya? Apa maksudnya dia ngomong begitu? Iya, ibunya aku lihat tadi siang dibawa keliling gitu sama ayahnya ke Almira. Mana aneh banget lagi penampilan ibunya dia. Hah? Kalian ngapain buntutin gua? Marah. Gak jelas bocah. Dari tadi ngomong gak jelas. Yang gak jelas itu ibu lu. Dasar anak pelakor. Raya mengernyit bingung mendengarnya. Raya mulai merasa ada yang tidak beres. Akhirnya Raya melangkah cepat meninggalkan anak-anak itu, buru-buru pulang ke rumah. Dasar anak pelakor. Woi anak pelakor, malu dong jadi anak pelakor. Ejek anak-anak itu tak mau diam, membuat Raya terpaksa berlari untuk menghindari mereka. Raya membuka pintunya dengan keras hingga membuat suara yang cukup mengejutkan Amel. Raya, kalau buka pintu itu pelan-pelan. Raya ternganga saat melihat rambut ibunya yang sudah berubah menjadi botak seperti Avatar.
Penampilan ibunya sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Hampir saja Raya tak mengenali siapa perempuan yang saat ini berdiri di hadapannya itu. Astaga, Bu. Rambutnya kok jelek banget sih. Bulat banget sumpah. Model apaan sih rambut pitak gitu? Diam kamu. Gak usah komentarin rambut. Kulit kepala ibu rasanya kayak mau copot. Sakit banget. Raya mengernyit semakin bingung. Sebenarnya ada apa sih, Bu? Aneh banget. Tadi aku pulang juga anak-anak komplek tiba-tiba teriakin aku anak pelakor. Ada apa sih, Bu? Amel nampak sedih. Dia duduk sambil menyandarkan punggungnya untuk menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada Raya. Tadi pagi ibu digerebek sama warga, Raya. Ternyata sudah dari lama orang-orang di sini perhatikan Ayah Handi yang sering kali datang ke sini tengah malam. Astaga. Terus ibu bisa botak begini kenapa? Ya karena apalagi kalau bukan karena ulah gilanya si Arumi. Dia gundulin kepala ibu kayak gini. Dia nampar ibu di depan umum, Raya. Bukan cuma itu, dia bawa ibu sama Ayah Handi keliling komplek dengan penampilan yang begini. Ibu malu, Raya. Saat ini hanya Raya satu-satunya tempat cerita untuk Amel. Amel tak mungkin menceritakan pada ibunya karena sudah pasti dia akan disalahkan ibunya karena dianggap membuat malu keluarga mereka. Ini keterlaluan, Bu. Terus Ayah dimanja. Dia lebih takut sama Arumi. Sial banget ibu hari ini, jawab Amel kesal. Raya pun menghela nafas kasar. Dia kembali teringat kejadian hari ini di sekolah. Raya memutar kembali memori sebelumnya saat di sekolah. Hari ini nasib kita sama, Bu. Tapi ibu lebih menyedihkan sih. Kamu ngejek ibu? Enggak. Aku cuma lagi beradu nasib aja sama ibu. Tadi di sekolah aku kena sial. Itu semua gara-gara si Almira. Gara-gara dia aku dihukum lari keliling lapangan beberapa putaran. Terus belum lagi setelah itu aku harus bersihin toilet. Dan satu lagi, aku juga dipanggil ke ruang BP. Sumpah kesel banget. Apa? Ruang BP? Iya. Ini Raya memberikan surat itu pada ibunya. Amel mengernyit menerima surat itu. Dia membukanya dan membaca isi pesan surat tersebut. Amel kaget setelah membaca isi surat itu. Tentu saja Amel tak bisa menemui orang lain dengan penampilannya yang tanpa rambut itu. Loh, ibu harus datang ke sekolah? Ya gak bisa dong, Raya. Mau ditaruh di mana muka ibu? Kamu lihat dong penampilan ibu kayak gini. Bisa diketawain satu sekolah kalau ibu datang dengan penampilan kayak gini. Itu wajib, Bu. Kalau ibu gak datang, yang ada aku juga kena. Tapi kalau ibu datang, aku juga pasti malu. Bukan cuma ibu saja yang malu. Apa minta Ayah Handi aja ya, Bu? Tapi ibu gak yakin Ayah Handi mau, Raya. Gimana kalau dia nolak? Apalagi di sekolah itu ada Almira. Pasti dia gak mau sampai ketahuan Almira. Gak ada pilihan lain, Bu. Ibu beneran mau datang ke sekolah dengan penampilan ibu yang botak itu? Aku malu. Nanti aku dibully di sekolah, Bu. Gak mau. Ini semua gara-gara Arumi. Gak anaknya gak ibunya selalu bikin kita sengsara. Menyebalkan. Kita harus bikin pelajaran, Bu. Amel mengangguk setuju. Pikirannya mulai kembali bekerja. Sepertinya Amel tengah mencari ide untuk membalas Arumi Jo Almira. Tiba-tiba handphone Amel berbunyi. Rupanya Budia menghubungi Amel karena sudah lama Amel tak mengabarinya lagi. Ayah, Nenek. Akhirnya Amel menerima telepon dari ibunya. Selama percakapan mereka wajah Amel nampak tak tenang. Raya masih memperhatikan ibunya dengan serius. Aduh, gak usah deh, Bu. Gak usah datang ke sini, ngapain? Aku juga baik-baik saja sama Raya. Nanti saja aku ke rumah ibu. Amel segera menutup sambungan telepon. Wajahnya ditekuk, pikirannya semakin pusing karena Budia memaksanya ingin datang ke rumahnya. Nenek ngapain telepon ibu? Nenekmu mau ke sini. Kalau nenek kamu lihat kepala ibu yang botak begini, dia pasti ngamuk. Ibu mau jawab apa? Pasti yang ada ibu juga yang disalahkan. Bukannya bagus kalau nenek datang ke sini dan tahu semuanya. Jadi nenek bisa minta Ayah Handi buat ninggalin ibunya Almira. Iya dong. Matamu itu loh. Ya sudah, pasti Ayah Handi lebih memilih ibunya Almira, Raya. Ibu lihat sendiri dia memohon-mohon di kaki si Alrumi.
Di depan banyak orang dia memohon pada Arumi dan bisa-bisanya dia lupa kalau di sana juga ada ibu. Coba kamu pikir gimana rasanya jadi ibu. Ya, terus gimana dong? Kita harus cari cara, pakai trik yang bisa bikin ayah Handi tetap memilih ibu. Kalau ibu minta dia untuk memilih, pasti dia maunya bertahan sama si Arumi. Keduanya sama-sama terdiam lama, saling berpikir demi mendapatkan ide untuk kelancaran rencana mereka. Dan tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu rumah itu, menyadari mereka dari lamunannya. Bu, ada yang datang bu. Bu, jangan-jangan itu ayah Handi. Amel hanya menoleh ke arah pintu yang masih tertutup. Sementara itu Raya segera membuka pintu untuk memastikan siapa yang datang. Nenek? Mana ibumu? Raya diam saja tak menjawab, membiarkan neneknya masuk untuk menemui Amel di dalam. Budia terbelalak dibuatnya. Setelah dia melihat kepala anaknya yang tanpa rambut, Budia mendekat dan melihat lebih jelas bagaimana penampilan anaknya yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Astaga Amel, kamu apakan rambutmu? Ya Tuhan, sudah gila kamu Mel. Kamu berantem sama Handi, jambak-jambakan atau gimana? Gak mungkin kamu salah potong rambut Mel. Pasti ada yang gak beres. Kamu frustasi atau apa? Kamu jelek banget Mel. Astaga. Budia tak bisa diam melihat anaknya yang di luar nalar. Amel jelas tak senang saat Budia menghinanya jelek. Tapi Amel juga sadar kalau penampilannya saat ini memang sangat berbeda dari dia yang sebelumnya. Biar begini aku tetap anak ibu. Seharusnya ibu gak hina aku kayak gitu dong. Iya, tapi memang jelek, mau gimana? Itu gara-gara ibunya si Almira, Nek. Masa rambut ibu main gunting aja? Rambut ibu bagaikan mahkota untuk perempuan. Nah, sekarang ibu gak punya rambut lagi. Itu artinya ibu gak punya mahkota, Nek. Apa? Jadi ini kelakuan si Arumi. Kok bisa? Apa dia sudah tahu tentang perselingkuhan Handi dan kamu? Iya. Ternyata dia sudah tahu dari lama, Bu. Bodohnya aku, kenapa gak sadar kalau ternyata Arumi sudah tahu semuanya. Dan apa ibu tahu? Mas kawinku diminta balik sama Mas Handi, Bu. Aku curiga pasti itu suruhan Arumi. Terus belum lagi seharian ini Mas Handi gak ada hubungi aku sama sekali. Dia gak ada temui aku, Bu. Setelah kejadian tadi siang, dia kayak gak ada pedulinya dengan keadaan aku sekarang. Keterlaluan si Arumi. Bisa-bisanya dia melakukan itu sama kamu. Astaga, ini gak bisa dibiarin begitu saja, Mel. Kita harus temui Handi sekarang juga. Kita minta keadilan. Bagaimanapun dia juga suami kamu. Tapi untuk apa, Bu? Kalau kita temui Mas Handi sekarang ke rumahnya, bisa jadi perang dingin lagi nanti. Aku takut pada akhirnya Arumi minta Mas Handi untuk memilih antara aku dan Arumi. Loh, bagus itu. Memang sudah seharusnya si Handi memilih. Mau tetap sama kamu atau sama si Arumi. Kenapa kamu jadi ragu begitu? Kenapa, Mel? Kamu jangan bikin ibu semakin marah. Ayo ngomong. Bu, keadaannya lagi panas begini. Kayaknya mending gak usah temui Mas Handi sekarang deh, Bu. Aku takut pada akhirnya Mas Handi malah lebih memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Arumi. Pikiran macam apa kayak gitu? Sudah pasti Handi itu pada akhirnya tetap sama kamu. Bodoh saja si Arumi kalau tetap mau mempertahankan Handi. Bisa saja Handi bilang kalau di hatinya hanya ada Arumi. Tapi kenyataannya, kalau Arumi satu-satunya di hati Handi, untuk apa dia menjalin hubungan dengan kamu sampai menikah seperti ini? Sudah pasti karena Handi juga mencintai kamu, Mel. Alah, kelamaan mikir kamu. Sudah, biar ibu saja yang temui Handi dan istrinya. Amel dan Raya nampak panik. Keduanya terlihat bingung antara mengikuti Budia atau tetap di rumah karena takut dengan gunjingan tetangga. Aduh, gimana ini? Gak mungkin ibu keluar dengan penampilan seperti ini. Gimana dong? Aduh, Bu, tutup aja lah kepalanya pakai kerudung atau apa saja terserah. Pakai handuk kalau perlu. Yang penting kita cepat susul nenek sekarang. Ibu gak punya kerudung, Raya. Ya sudah, ibu ambil handuk dulu di belakang. Tiba-tiba di teras depan rumah Handi, Budia segera mengetuk pintu rumah itu, berharap Handi segera membukanya. Tok tok tok. Handi, buka Handi, teriak Budia mengetuk pintu dengan memukulkan kepalan tangannya di depan pintu. Raya dan Amel baru tiba di rumah Arumi. Keduanya terlihat sedang mengatur nafas mereka karena terpaksa harus berlari untuk menyusul Budia di sana.
Handi! Mendengar suara seseorang menggedor pintu rumah, Arumi pun bergegas untuk melihatnya. Tatapan Arumi bertemu dengan Amel dengan penampilannya yang tak biasa karena menutupi kepalanya yang botak menggunakan handuk. Sekian detik pandangan Arumi beralih kepada Budia. Dia terlihat bingung saat melihat Budia di rumahnya. Mana Handi? Ibu ini saya ibunya Amel, yang artinya mertua Handi. Mertua dari istri kedua yang Handi nikahi secara sah. Jadi untuk apa kalian datang menginjakan kaki kalian ke rumah ini? Aku gak ada urusan sama kamu, Arumi. Urusan aku dan ibuku hanya dengan Mas Handi. Ini rumah saya. Saya berhak tahu apa tujuan kalian menginjakan kaki kalian ke rumah ini. Apa susahnya kalian jawab pertanyaan saya? Amel semakin kesal pada Arumi yang tak ingin mengizinkan dirinya untuk bertemu dengan Handi. Akhirnya karena tak bisa lagi menahan diri, Amel pun mendorong Arumi dengan keras hingga membuat Arumi bergerak mundur beberapa langkah. Aduh, pekik Arumi. Mas, keluar kamu mas. Tak diam saja, Budia juga mengekori langkah anaknya memanggil Handi segera keluar temui mereka. Handi, keluar kamu Handi. Kita harus bicara sekarang juga, keluar Handi. Gayanya tak jauh beda dengan preman, membuat Arumi terdiam menatap tak percaya dengan kelakuan Amel juga Budia saat ini. Tak kalah menyebalkan dari kedua perempuan itu, Raya juga bertingkah sama. Wajahnya menatap Arumi dengan sengit, jauh berbeda dengan wajah manis yang biasa Raya tunjukkan di depan Arumi. Dasar keluarga aneh. Stop teriak-teriak di rumah saya. Aku bilang aku gak ada urusan sama kamu. Aku mau bicara dengan suamiku, ucap Amel kembali membalas Arumi dengan nadanya yang tinggi. Handi mendengar keributan itu. Keberadaan Arumi dan Amel saat ini tepat di depan pintu kamar Handi. Suara pertengkaran itu membuat Handi bergegas keluar untuk melihat. Amel? Ada apa ini? Gumam Almira bingung. Almira semakin dibuat bingung setelah menyadari ada Raya di dalam rumahnya. Almira segera menghampiri ibu dan ayahnya yang kini sudah menegang. Bu, kok mereka datang ke sini marah-marah begitu sih? Bisik Almira pada ibunya bertanya-tanya. Arumi tak menjawabnya, dia hanya menatap ke arah Handi menatap sengit. Seketika hati Arumi kembali hancur karena dia tidak bisa lagi menyembunyikan masalah besar yang tengah menimpa keluarga kecilnya. Ayah, kenapa? Kenapa mereka datang ke sini marah-marah begitu? Ayah punya salah apa sih? Handi, sekarang Arumi sudah tahu semuanya. Seharusnya gak ada lagi yang perlu ditutupi. Saya sebagai ibunya Amel benar-benar kecewa sama kamu. Bagaimana bisa kamu membiarkan Arumi memperlakukan Amel sangat kasar sampai Amel harus kehilangan rambutnya? Di mana otak kamu, Handi? Kamu ini kok jadi suami gak berguna banget. Arumi tersenyum sinis dan dia pun membalasnya. Apa yang saya lakukan terhadap anak ibu itu tidak sebanding dengan apa yang ibu juga anak ibu lakukan pada keluarga saya, pada saya, anak saya, keluarga kecil kami. Seharusnya sebelum ibu datang untuk protes gak jelas kayak gini, ada baiknya ibu introspeksi diri dulu. Bagaimana kelakuan anak ibu yang tega menjadi duri di keluarga orang lain? Perempuan mana yang gak marah, gak sakit hati dan gak kecewa begitu tahu suaminya menikah lagi diam-diam? Kalau ibu jadi saya yakin bahkan mungkin ibu jauh lebih ganas dari saya. Dek. Jantung Almira bekerja sangat cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya. Bayangan tentang pertengkaran kedua orang tuanya akhir-akhir ini kembali muncul di kepala Almira. Kedua bola mata Almira sudah berkaca-kaca setelah menyadari semua yang terjadi di rumah itu. Almira tak menyangka jika ayahnya akan melakukan hal sekejam itu pada ibunya. Almira menggeleng tak percaya sambil menatap ayahnya begitu lekat. Ayah jahat. Ayah bahkan bukan hanya kasar saja sama ibu, tapi ayah juga ternyata menyakiti ibu dengan diam-diam menikahi perempuan lain. Ayah tega. Ayah benar-benar jahat sama ibu. Ayah jahat sama aku. Ayah jahat. Almira berteriak menangis meraung sambil memukul ayahnya tak mau berhenti. Arumi menangis terseduh, tak kuasa menahan sakit di hatinya. Arumi terlihat lemah setelah melihat bagaimana reaksi anaknya yang pada akhirnya merasakan kecewa yang sama terhadap laki-laki yang selama ini menjadi idola di hidup mereka. Sudah nak, sudah. Lirih Arumi memeluk Almira mencoba menenangkan. Keduanya menangis saling menguatkan satu sama lain.
Tak ada lagi alasan Arumi untuk benar-benar bertahan dengan Handi yang sudah menghancurkan semuanya. Almira yang semula memaksa Arumi untuk bertahan dengan ayahnya, pada akhirnya dia harus ikhlas untuk mengizinkan Arumi memilih jalan hidupnya meskipun tanpa Handi lagi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.